Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Fir dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Masih di bab 1 tentang barisan dan deret. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi barisan dan deret. Yang pertama tentang pertumbuhan, pertumbuhan. Yang dibahas di sini adalah pertumbuhan penduduk. Ada diberikan MT sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 plus I dikuadratkan. Keterangannya, MT adalah jumlah penduduk akhir, M0 adalah jumlah penduduk awal, T adalah jangka waktu, I adalah tingkat laju pertumbuhan. Pertumbuhan ganda, MT sama dengan M0 dikali 2 pangkat T. Keterangannya, MT jumlah penduduk akhir, M0 jumlah penduduk awal, T jangka waktunya. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun 2012 berjumlah 2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1% per tahun. Berapa jumlah penduduk pada akhir tahun 2019? Penyelesaian. Amati di sini ada 2 juta jiwa. 2 juta jiwa ini sebagai apa? Jumlah penduduk tahun 2012 atau M0 2 juta. Kemudian 1% per tahun ini apa? Dengan tingkat pertumbuhan 1% per tahun. Jadi tingkat laju pertumbuhan atau I-nya 1%. 1% itu dibuat desimal 0,01. Kemudian berapa jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 ya. Ini kan 2019 yang ditanyakan pada akhir tahun. Nah, awalnya adalah 2012, berarti kita bisa cari jangka waktunya atau T itu 2019 dikurangi 2012. Ketemu 7 tahun. Nah, jumlah penduduk pada akhir tahun 2019 yang ditanyakan berapa? MT sama dengan M0 dikali 1 plus I dipangkatkan T. Nah, ini kan jangka waktunya 7 tahun, berarti M7 sama dengan M0-nya 2 juta, dan dikali 1 ditambah 0,01 dipangkatkan 7. Jadi M7 sama dengan 2 juta dikali 1,01 dipangkatkan 7. Nah, silakan gunakan kalkulator. Setelah dihitung, M7 sama dengan 2 juta dikali 1, sekian. Hitungnya berapa? M7 2.144.271. Seperti itu. Yang kedua, tentang peluruhan. MT sama dengan M0 dikali 1 min P dipangkatkan T. Nah, bedanya kalau pertumbuhan tadi tambah, di sini peluruhan kurangi. Keterangannya, MT adalah jumlah akhir, M0 jumlah awal, T-nya jangka waktu, P-nya tingkat peluruhan. Selanjutnya, contoh soal. Sebuah neutron dapat pecah menjadi suatu proton dan elektron jika terdapat 1 juta neutron. Pada akhir 1 menit neutron akan berubah sebanyak 2%. Berapa neutron yang masih ada setelah 10 menit? Penyelesaian. Ini ada kata suatu neutron dapat pecah menjadi proton jika terdapat 1 juta neutron. Berarti ini sebagai jumlah awalnya 1 juta. Pada akhir 1 menit berubah sebanyak 2%. Ini tingkat peluruhannya 2%. Nah, dijadikan desimal 0,02. Berapa neutron yang masih ada setelah 10 menit? Nah, ada 10 menit. Jangka waktunya 10 menit. Nah, neutron setelah 10 menit atau M10 sama dengan, kita ingat MT adalah M0 dikali 1 min P dipangkatkan T. Maka kalau yang ditanyakan M10 setelah 10 menit sama dengan 1 juta dikali 1 dikurangi P-nya 0,02 dipangkatkan 10. 1 juta kali 0,98 dipangkatkan 10. Pakai kalkulator 1 juta kali 0,81 sekian. Berapa?
817.073. Selanjutnya tentang bunga majemuk. MT sama dengan M0 dikali 1 plus I dipangkatkan T. Terangannya, MT adalah nilai akhir, M0 nilai awal, I-nya suku bunga majemuk, T-nya jangka waktu. Contoh, dia menabung uang di bank sebesar 1 juta dengan suku bunga 5% per tahun. Apabila uang itu tidak pernah diambil, berapa besar tabungan dia setelah 5 tahun? Penyelesaian. Dia menabung uang di bank sebesar 1 juta, berarti ini sebagai tabungan awal. M0-nya 1 juta. Dengan suku bunga 5% per tahun, berarti apa? Suku bunga I 5% per tahun. Apabila uang tidak pernah diambil, berapa besar tabungan dia setelah 5 tahun ya? Setelah 5 tahun, berarti waktunya 5 tahun. Tabungan setelah 5 tahun atau M5 berapa? MT sama dengan M0 dikali 1 plus I dipangkatkan T. Kalau M5 berarti M-nya 1 juta, 1 ditambah I-nya 0,05 dipangkatkan 5. 1 juta dikali 1,05 dipangkatkan 5. Kalkulator 1 juta dikali 1,27 sekian, ketemunya 1.276.282. Nah, itulah tabungan dia setelah 5 tahun. Selanjutnya tentang anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas adalah pembayaran yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Rumusnya A sama dengan M dikali I per 1 dikurangi 1 plus I dipangkatkan negatif N. Terangannya, A-nya adalah besarnya anuitas, B-nya besar pinjaman, I-nya suku bunga, N-nya banyaknya angsuran. Selanjutnya, contoh soal. Suatu pinjaman sebesar 400.000 dilunasi dalam 5 bulan dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 bulan dengan bunga 3% per bulan. Tentukan besarnya anuitas. Penyelesaian. Pinjaman sebesar 400.000 itu berarti sebagai besarnya pinjaman atau M 400.000 dilunasi dalam 5 bulan. Apa itu banyaknya angsuran? Pengangsurnya N-nya 5. Kemudian dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 bulan dengan bunganya 3% per tahun. Jadi suku bunga atau I-nya 3%. Didesimalkan 0,03 per bulan. Anuitasnya besar berapa? A-nya berapa? A rumusnya tadi M dikali I per 1 dikurangi 1 plus I dipangkatkan negatif N. Tinggal dimasukkan A sama dengan M-nya 400.000 dikali I-nya suku bunganya 0,03, 1 dikurangi 1 ditambah I 0,03 dipangkatkan negatif N waktu atau banyak angsurannya. Negatif 5 di sini. A sama dengan 400.000 dikali 0,03 per 1 dikurangi 1,03 dipangkatkan negatif 5. Berapa? Dipakai kalkulator dipangkatkan negatif 5, ketemunya 0,8 sekian. Selesaikan. 400.000 dikali 0,03 per sekian, ketemu berapa? 0,21 sekian. Kalau dikalikan anuitasnya ketemu 87.341,83. Jadi besarnya anuitas adalah 87.341,83. Itulah anuitas besarnya angsuran. Demikian pertemuan kali ini tentang aplikasi barisan dan deret. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.